beberapa alternatif pembiayaan. Nah, alhamdulillah Pak Anton sudah berkenan hadir untuk menyampaikan atau sharing pengalaman, karena Pak Anton sendiri juga selain sebagai Ketua Balai Pembiayaan, juga berpengalaman untuk mencari beasiswa, ya Pak Anton ya. Jadi, sama-sama survival, jadi sama-sama sempat berjuang, baik itu ketika mengakses beasiswa maupun ketika menjalankan studi. Jadi, meskipun katanya sebagian orang berpendapat kuliah di luar negeri itu enak dijalani, tapi enak diceritakan, sulit dijalani. Ya. Tapi semoga stereotyping itu bisa berubah dari kegiatan sosialisasi ini. Dan kami di pimpinan, dekan, para wadek 1, 2, 3 sudah bersepakat untuk memfasilitasi, jadi membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses pembiayaan dalam studi lanjut S3. Kalaupun toh ada pembiayaan dari universitas, itu mungkin alternatif terakhir ketika memang Bapak Ibu sekalian sudah berupaya untuk apply beasiswa, baik itu dari dalam negeri maupun dari pemerintah pusat. Jadi harapannya jadi dalam kurun waktu jadi 4-5 tahun ke depan, Fakultas Vokasi sudah menjadi fakultas yang mapan dengan komposisi dosen yang ya mungkin sebagian besar 80% sudah berpendidikan S3, karena ini juga menjadi KPI kita, jadi menjadi IKU di mana mayoritas dosen jadi harus berpendidikan S3. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan semoga kegiatan sosialisasi tentang beasiswa pendidikan Indonesia oleh Pak Anton Ramadi bisa berjalan lancar, bisa menambah semangat Bapak Ibu sekalian untuk berjuang, jadi untuk memperoleh akses pembiayaan dan sekaligus menata niat untuk melanjutkan studi S3. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya nyatakan kegiatan sosialisasi BPI dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah arahan dari Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya kepada Bapak Heri Thoiba SPM PPSD. Kami persilakan. Monggo Pak Wadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dibuka sama Pak Dekan. Kepanjangan sambutan katanya Pak Dekan nanti. Katanya Pak Anton gitu. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anton yang kami hormati, Pak Dekan, Bu Wadek 2, Wadek 1, Pak Wadek 3. Panggilannya kok pengen Bu ya ketemu Bu Susi ini. Oke, jadi Bapak Ibu dosen yang terhormat dan Pak Anton juga Pak Dekan, ini salah satu inisiasi kita untuk mendapatkan informasi A1 sahih dari Pak Anton tentang beasiswa di BPI. Karena selama ini kan teman-teman biasanya kalau ada sosialisasi dari Jakarta, mungkin dari universitas, itu pas waktunya ngajar. Karena di vokasi ini kan juga padat ngajarnya kalau sudah jam ngajar. Sehingga kemarin matur sama Pak Dekan, gimana kalau sosialisasinya tidak di jam ngajar, sehingga Bapak Ibu dosen terutama yang belum sekolah S2 itu bisa mengikuti dengan saksama. Karena ini sangat penting, karena di peraturan kementerian yang baru itu ada pembatasan usia sekolah. Kalau tidak salah itu 3 kali normatif masa studi di PS S3. Jadi kalau khususi misalkan nanti menempuh S3-nya itu 34 tahun normatifnya, 4 kali 3, 12. Jadi masa pensiunnya 65 dikurangi dengan 12. Jadi 53, setelah 53 nggak boleh sekolah lagi. Nah ini yang juga menjadi perhatian. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah karena untuk sekolah itu kan harus dapat beasiswa. Apakah beasiswa dari kampus, beasiswa dari Dikti, atau beasiswa dari lain. Kalau beasiswa dari kampus, itu kan terbatas. Sehingga sudah jadi mahasiswa itu sudah susah, beasiswanya nanti kecil tambah susah lagi. Nah, sehingga
harus mendapatkan beasiswa yang cukup secara finansial harus cukup. Nah, pengalaman mungkin Pak Anton juga dulu pernah di Australia, Pak Dekan juga pernah di Australia, dan saya sendiri juga pernah di Australia. Biasanya kalau beasiswanya kurang, itu semangatnya juga kurang. Akhirnya nyari-nyari mungkin pekerjaan, proyek, dan sebagainya. Sehingga membuat program sekolahnya jadi molor. Nah, BB ini adalah salah satu sumber pembiayaan untuk beasiswa yang nilainya juga sangat besar ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kami memang Pak Anton berharap dosen-dosen vokasi ini yang relatif juga masih muda, itu tanda kutip kami wajibkan di luar negeri. Paling tidak ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa diceritakan juga Pak Anton, bagaimana sekolah di luar negeri itu sebenarnya enak itu sebenarnya. Orang-orang kan melihatnya susah. Enaknya bisa jalan-jalan, ketemu orang, dapat duit gitu kan. Sudah jalan-jalan dapat duit lagi gitu kan. Syukur-syukur dapat jodoh di sana kan. Jadi nanti Bapak Ibu kami harapkan mengikuti terus penjelasan dari Pak Anton, sehingga kami berharap setelah ini paling tidak yang melamar atau apply BPI itu menjadi banyak. Nah, nanti kalau memang untuk melamar atau meng-apply beasiswa itu dibutuhkan persiapan bahasa Inggris dan seterusnya, ya kami dari fakultas Pak Dekan sudah komitmen untuk menyediakan pendanaan untuk pengembangan apakah bahasa Inggris atau yang lainnya dalam rangka untuk mendapatkan beasiswa. Saya kira ngeten nggih Pak Dekan nggih. Kita siap nggih. Monggo yang nanti belum bahasa Inggrisnya belum memenuhi syarat bisa mengajukan pendanaan ke fakultas. Saya kira gitu Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Anton, terima kasih. Moga-moga nanti sharingnya bisa bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman dosen yang akan kuliah S3 di dalam dan luar negeri. Catatan saya memang pertama harus wajib dulu di luar. Kalau sudah usaha nggak bisa baru di dalam. Ya, saya kira gitu Pak Dekan, Pak Anton, dan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wadek. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Di sini ada 2 room. Untuk hari ini, mari yang belum on cam untuk on cam terlebih dahulu. Baiklah Pak Anton, izin Pak, kalau di kami itu tanda ini adalah vokasi imut Pak, Nyun Sewu. Ya, kita vokasi imut ya Bapak Ibu. Monggo siap, saya screenshot ya. Makasih Pak Zia udah on cam. Untuk yang lain, Pak Izi rupanya masih di jalan. Bu Elma, Bu Aminin, monggo. Baiklah, kita langsung screenshot yang saya akan mundur biar kelihatan langsing Bapak Ibu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, yang di layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, acara berikutnya adalah langsung kita ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Rahmadi PhD, Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Hari ini moderator yang akan mendampingi Pak Anton adalah Bapak Asna Abrori Wardana SHMH. Kepada Pak Asna kami persilakan. Monggo Pak Asna. Oke, matur nuwun Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para hadirin yang terhormat, khususnya Bapak Anton Rahmadi PhD, Bapak Dekan, Bu Wadek, dan Pak Wadek 2 dan Pak Wadek 3. Baik, hari ini kita berkumpul dalam kesempatan yang istimewa, walaupun secara daring, untuk menjalani sesi yang penuh inspirasi dan pengetahuan bersama-sama, yakni sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia dengan narasumber yang terhormat Bapak Anton Rahmadi, PhD, selaku Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Kemendikbudristek. Ya. Izin menyampaikan kurikulum vitae singkat beliau. Ya.
jabatan saat ini, yaitu sebagai Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi atau BPPT di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya. Adapun riwayat pendidikannya, S1 menyelesaikan di IPB Bogor pada tahun 2002, mohon maaf. S2 di UNSW Australia dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Lalu di S3 UWS Australia dengan bidang ilmu farmakologi atau pangan fungsional, yaitu dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Anton Rahmadi di tengah kesibukannya, namun masih berkenan dan menyempatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi kepada kami di Fakultas Vokasi UB. Cara ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi di Universitas Brawijaya, utamanya terhadap pemberian kesempatan studi lanjut bagi dosen di Fakultas Vokasi. Mengingat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wadek ya, bahwa di Fakultas Vokasi masih ada atau banyak ya beberapa dosen yang masih bergelar S2 atau Magister, sehingga ini menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan kesempatan studi lanjut khususnya di luar negeri. Gitu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan beberapa panduan singkat. Pertama, mari kita jaga agar acara ini berjalan dengan lancar. Mohon matikan mic dan open kamera pada Zoom Bapak Ibu peserta atau audiens. Lalu kedua, kami sangat menghargai partisipasi Anda, jadi jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan selama sesi tanya jawab nanti. Dan ketiga, mari kita jaga waktu agar kita bisa mengeksplorasi semua aspek yang ingin kita ketahui mengenai program beasiswa pendidikan Indonesia. Tanpa banyak kata lagi, mari kita dengarkan sosialisasi atau penyampaian materi dari Bapak Anton Rahmadi, PhD. Kepada Bapak Anton, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Dekan, para pimpinan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan seluruh teman-teman semua ya. Saya sapa sebagai teman-teman saja, sesama dosen di Sekolah Vokasi Universitas Brawijaya. Saya izin untuk menyampaikan sedikit saja. Saya lebih senang untuk diskusi ya, karena biasanya lebih cair suasananya kalau kita diskusi. Jadi sebenarnya tentang beasiswa pendidikan Indonesia ini, saya rasa semua dosen itu hampir semuanya sudah tahu, begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya komponen beasiswa pendidikan Indonesia yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita bilang ini salah satu beasiswa terbaik di dunia, begitu ya. Saking baiknya itu memang tuntutannya kepada kami itu jadi luar biasa gitu. Kalau dulu zamannya saya, Pak Khalid, dan teman-teman yang sekolah di periode 2008 sampai 2012 itu udah 3 bulan terlambat itu udah termasuk cepat ya pencairannya. Kalau sekarang saya itu dapat WA, Pak, ini kok 15 hari belum cair ya beasiswanya terlambat gitu. Jadi standarnya udah beda ya Pak Dekannya. Terus yang kedua juga dulu itu apa ya, dana hidup bulanan itu sangat kecil ya dulu kita menerimanya, mau bawa keluarga, nggak bawa keluarga dan sebagainya, ya segitu-gitu aja gitu, dan jauh di bawah standarnya AusAid. Nah, sampai AusAid itu hengkang dari Indonesia karena beasiswa kita lebih bagus ya. AusAid tidak bisa keep up. Fulbright juga tidak bisa keep up dengan beasiswa kita. Beasiswa kita tuh lebih digemari ketimbang NESO, ketimbang beasiswa dari Eropa, dari Belanda, dari Erasmus dan sebagainya. Semua beasiswanya itu jauh lebih kecil dibandingkan beasiswa kita. Nah, jadi tuntutannya memang kalau dari sisi pengelolaan beasiswa itu sekarang rata-rata bukan masalah beasiswanya, tapi masalah kesejahteraannya. Begitu. Kurang sedikit
terlambat sedikit sudah teriak gitu. Jadi memang kita standarnya udah sangat-sangat berbeda dibandingkan zaman saya, zaman Pak Khalid, zaman teman-teman yang 2008-2012 kemarin bersekolah di luar negeri ya, maupun di dalam negeri. Teman saya yang baru lulus 2 tahun yang lalu, BPPDN aja bilang, kok kita nggak ada dulu ya dana bantuan penelitian. Terus nggak ada dulu namanya dana bantuan seminar internasional, dana insentif publikasi jurnal internasional nggak ada. Sampai ada yang nulis berdua, bertiga, saking ingin klaim dana tersebut ya. Jadi memang banyak sekali komponennya dan teman-teman bisa memanfaatkan semua komponen yang dimaksud di sini. Khusus untuk dana publikasi jurnal internasional, kalau untuk PhD bisa 2 kali. Jadi kalau Q1 tembus tulisannya, entah sebagai penulis kedua, entah sebagai penulis pertama, entah sebagai corresponding author, insentifnya sama-sama 25 juta kalau Q1. Jadi kalau teman-teman produktif, apalagi yang PhD, nulis tembus 2 kali, itu udah 50 juta dapat insentif publikasi. Nggak ada zaman dulu ya Pak Khalid ya? Padekan nggak ada ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sekarang dana riset juga sama. Dana riset itu ya begitulah, karena memang fasilitas yang diberikan, akhirnya tuntutannya semakin lama semakin ini juga gitu, semakin besar juga gitu. Ya. Oke, jadi satu lagi, kalau ada yang difabel, disability, punya keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga dapat tambahan gitu ya. Namanya dana pendamping difabel. Misalnya untuk translator ataupun untuk misalnya kalau dia difabelnya tunadaksa ya, itu ada yang membantu untuk misalnya antar jemput di kampus, itu semua didanai oleh kita. Jadi tidak membedakan antara yang difabel dan tidak difabel. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah, baik di dalam maupun luar negeri. Baik, karena kita mau buka ya, jadi sudah tersebar seluruh Indonesia, informasinya akan ada gelombang kedua, kemungkinan besar minggu depan ada pengumuman. Maka tahapan pendaftaran itu secara umum, baik luar negeri maupun dalam negeri, itu melalui platform beasiswa.kemdikbud.go.id. Tentu saja beasiswa ini mempersyaratkan adanya letter of acceptance yang unconditional. Unconditional itu maksudnya apa? Tidak ada kondisi bahasa, tidak ada kondisi matrikulasi. Jadi murni langsung masuk ke semester 1. Jadi untuk yang S2 berarti semester 1 program S2-nya, untuk yang S3 semester 1 program S3-nya. Baik di dalam dan luar negeri. Untuk yang S2 maksimum beasiswanya 2 tahun, untuk yang S3 maksimum beasiswanya 4 tahun. Jadi Pak Khalid nggak ada lagi dulu namanya extend, kita dulu minta terus nggak dikasih, ya perpanjangan terus nggak dikasih, terus pada ribut waktu itu, nggak ada lagi. Dulu 3 tahun, sekarang 4 tahun. 4 tahun pun masih ada yang minta extend, Pak. Oke. Ya begitulah, ini namanya perjuangan. Zaman ya Pak ya, perjuangan, dan zaman itu sudah berganti, Indonesia semakin lama semakin bagus. Jadi setelah mendaftarkan ke beasiswa.kemdikbud.go.id, akan ada seleksi administrasi, dilengkapi dokumen-dokumennya. Nah ini teman-teman semua, nanti kita akan lihat kenapa kok bisa gagal di seleksi administrasi, kenapa bisa gagal seleksi wawancara. Kemarin saya di demo ya, bukan di demo ya, soft demonstrasi. Datang ke kantor, perwakilan dari aliansi yang tidak lolos, kemudian nanya bagaimana caranya supaya bisa lolos dan sebagainya, minta prioritas dan seterusnya. Kita bilang semua ini mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena kalau dulu kita seleksi pakai paper ya, paper base dan sebagainya, auditor itu main cuplik data gitu ya. Ya kalau dicupliknya bagus-bagus,
diserahkan yang bagus-bagus ya bagus urusannya. Tapi kalau sekarang auditor mau BPK, mau BPKP, mau KPK masuk ke kita itu langsung injek sistem. Jadi langsung minta user password, level admin, level dewa yang bisa view semuanya baik dari proses seleksi sampai ke proses monitoring pencairan beasiswa. Jadi memang SOP itu sangat kita jalankan di proses administrasi, di proses sanggah maupun di proses wawancara. Jadi tidak ada yang menyimpang atau deviasi dari persyaratan yang sudah ditetapkan melalui Persesjen nomor 4 tahun 2023. Sesuai dengan itu, ketentuan yang berlaku. Nah, teman-teman yang di seleksi administrasi tentu saja dokumennya harus dilengkapi. Kalau belum lengkap, biasanya kita berikan kesempatan untuk sanggah, ya, untuk melengkapi, dikasih waktu biasanya sekitar 2 hari kerja. Kalau ternyata belum lengkap juga, ya berarti gugur. Kalau dalam dua kali 24 jam, 2 hari kerja tadi melengkapi dokumen yang dimaksud, maka masuk dalam proses namanya seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara, kemudian teman-teman akan berhadapan dengan para interviewer. Interviewernya ada 3, interviewer akademisi, interviewer psikolog, dan interviewer dari profesional, dari perwakilan masing-masing Direktorat Jenderal. Nah, ini karena sekolah vokasi, berarti perwakilannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada seleksi wawancara tersebut. Nah, setelah seleksi wawancara, para interviewer tadi berdiskusi dengan sesama interviewernya, jadi yang di masing-masing ruangan, kemudian dibawakan ke pleno, kami mendengarkan hasil dari masing-masing ruangan, didengarkan oleh seluruh interviewer dari seluruh ruangan. Jadi prosesnya betul-betul clean and clear, tidak ada, bahkan kami sendiri pun tidak punya akses untuk apa-ngapain ya, hasilnya murni ya. Yang lolos ya lolos, yang tidak lolos ya tidak lolos begitu. Karena diplenokan on record, semuanya melaporkan dan kami hanya menerima laporan. Kecuali kalau ada yang dispute. Nah, kalau yang dispute kita akan menanyakan, bukan mengarahkan ya, tapi ibaratnya tuh memberikan masukan sehingga mereka sendiri, para interviewer itu yang mengambil kesimpulan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi di seleksi wawancara itu clean and clear prosesnya, diplenokan di tahap interviewer, kemudian hasil pleno di wrap up, dibuatkan berita acara, dan dilaporkan ke masing-masing Direktorat Jenderal. Itulah yang kita sebut dengan teman-teman yang lolos seleksi dan siap registrasi. Nah, jadi prosesnya cukup panjang untuk seleksi, ada seleksi administrasi, seleksi sanggah, dan seleksi wawancara. Baik, ini tadi yang dimaksud, kita sudah membahas mengenai seleksi, kemudian proses daftar ulang, melengkapi dokumen ulang, khususnya yang kaitannya misalnya dengan dokumen keberangkatan, dokumen kalau yang keluar negeri visa, kemudian kalau yang dalam negeri berarti ada kita namanya SK ya, SK individu, untuk persiapan surat tugas belajar, baik yang luar maupun dalam negeri, surat setnek, dan seterusnya. Nah, setelah itu semua clear, silahkan diunggah dan kemudian keluarlah proses namanya pengajuan pembayaran. Kita verifikasi proses pengajuan pembayaran tadi, kemudian kita kirimkan kepada LPDP dan salurkan beasiswanya melalui LPDP. Nah, jadi kemarin saya ditanya, Pak, berapa lama sih tim kita itu bekerja? Kalau dulu kita nanya itu nggak pernah dijawab ya. Kalau saya sekarang, saya bilang, saya akan mencoba untuk menjawab 2 kali 24 jam. Kalau nggak dijawab sama tim helpdesk, silakan tanya ke saya. Standarnya sama, 2 kali 24 jam juga kita akan respon begitu ya. Melalui email saya tuh anton.rahmadi@kemdikbud.go.id. Jadi gampang, nama saya aja, kasih titik di tengahnya @kemdikbud.go.id. Udah, itu email saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, di-raise dari helpdesk misalnya, belum direspons karena mungkin tim kami itu terlalu sedikit ya.
Jadi harus memilih untuk bekerja dibandingkan mungkin menjawab pertanyaan yang berulang-ulang. Nah, kami sedang siapkan sistem tiketing untuk menjawab pertanyaan nanti dari teman-teman semuanya, sehingga jawaban itu lebih mudah untuk ditelusuri dan lebih mudah untuk dibuat reportingnya kepada pimpinan bahwa kami melakukan proses respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi sudah sangat jauh lebih baik ya Pak Dekan ya dibandingkan dengan kita dulu yang merasakan beasiswa ini. Kemudian juga kemarin ditanya sama teman-teman, bahkan sama Pak Dubes kemarin, disuratin dan kita bawa. Saya contohkan kemarin, berapa lama sih service level agreement kita? Udah kayak bank aja, pengelola beasiswa ini. Udah kayak bank. Service level agreement kita tuh biasanya 2 hari kerja. Jadi kalau teman-teman misalkan masukkan dokumen hari Jumat malam begitu ya, itu biasanya maksimum hari Selasa kalau tidak ada masalah itu sudah ada tulisan catatan verifikasinya. Kalau clear ada tulisannya approve. Kalau tidak clear ada tulisannya catatan verifikasi yang harus dilengkapi. Nah, kemarin kita contohkan pengajuannya itu tanggal 5 Juni misalnya. Kemudian approve tanggal 12 sudah submit ke LPDP, tanggal 4 bulan 7 atau 4 Juli itu sudah cair anggarannya. Jadi demikian kecepatan bekerja kita, ya jadi sudah sangat cepat dan sangat terukur ya. Baik di LPDP sudah punya SOP standar 10 hari setelah dokumen lengkap, di kami juga ada 2 hari untuk menjawab catatan verifikasi. Dengan catatan memang pada saat itu tidak dalam kondisi yang sangat peak ya. Ini sangat peak itu biasanya bulan Agustus September. Jadi saya sampai turun tangan juga untuk membantu melayani gitu ya di level teknis begitu. Penyaluran beasiswa masuk nanti kita cek durasinya. Misalnya kalau tadi masih masuk 2 tahun untuk S2, 4 tahun untuk S3, berarti kita masuk ke sistem monitoring evaluasi. Di sistem monitoring evaluasi, teman-teman nanti memasukkan laporan perkembangan studi setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, masukkan dokumennya, kemudian kita verifikasi. Kalau ada perbaikan, kembalikan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, langsung masuk ke pengajuan pembayaran. Ya, kalau untuk dana hidup, biasanya sistemnya otomatis. Kalau untuk family allowance, sistemnya biasanya pengajuan setiap 3 bulan. Begitu. Nah, jadi kalau teman-teman berhitung kemarin saya bandingkan itu sampai agak-agak gimana gitu ya teman-teman dari beberapa ini yang request minta kenaikan beasiswa sampai agak tersinggung karena saya bilang coba cek family allowance-nya berapa tambahkan sama ini besar mana sih beasiswa kita sama beasiswa negara lainnya ternyata masih besar kita jauh. Ya, beasiswanya untuk yang S3 dengan family allowance itu masih jauh lebih besar beasiswa kita dibandingkan beasiswa dari negara lain manapun. Ya, kemarin sudah dites di Eropa ya. Datanya dibuka satu-satu di depan Pak Dubes, ternyata memang beasiswa kita lebih tinggi gitu. Baik, jadi jangan khawatir, kita menginginkan agar teman-teman fokus terhadap studinya. Nah, baik, problemnya di mana? Kalau gugur di administrasi, nah ini yang kemarin saya didatangi oleh teman-teman dari Aliansi Pejuang BPI. Ya, namanya proses seleksi ya teman-teman, tidak ada namanya itu 100% lulus. Pasti ada yang gugur karena di proses seleksi, administrasi gugurnya karena, ini kalau yang kurasi prestasi nggak masuk ya teman-teman, karena ini adalah untuk yang mahasiswa berprestasi. Jadi biasanya gugur itu di mana? Ada di izin pimpinan. Kok bisa ya izin pimpinan itu gugur? Iya, ternyata setelah mengajukan, belum sempat mengajukan izin pimpinan, sudah mau closing beasiswanya. Nah, itu kejadiannya seperti itu biasanya. Atau diverifikasi LOA. Kok bisa verifikasi LOA-nya? Iya, ternyata LOA-nya adalah LOA kondisional. Atau di surat pernyataan individunya tidak mengikuti format, kurang lengkap, ya,
secara legal formal tidak dapat diterima, ya. Nah, itu ada juga. Kemudian surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Makanya panduannya tolong dibaca dengan baik, surat keterangan sehatnya harus dari mana, surat menyatakan individunya seperti apa template-nya, kemudian LOA-nya pastikan LOA-nya masih berlaku dan tidak kondisional, ya. Kemudian ada juga yang IPK-nya kurang, kemudian data cross-check hasil perguruan tinggi, khusus yang dalam negeri ternyata statusnya tidak terdaftar, ya, atau ternyata tidak aktif. Nah, itu untuk dalam negeri, ya. Prodi tidak sesuai peruntukan. Ada juga sebagian kecil ngelamarnya di Prodi A, LOA-nya LOA B, ya. Itu juga ada. Gitu. Kemudian ada juga yang defer, ternyata defernya itu melebihi ketentuan yang berlaku. Misalnya ternyata defernya itu sudah habis masa berlakunya, atau LOA-nya itu sebenarnya LOA yang di bulan Februari tapi dipakai untuk melamar untuk yang periode kedua ini di bulan September. Jadi LOA-nya LOA genap dipakai untuk melamar LOA ganjil, ya. Nah, tanpa ada pemberitahuan bahwa ada defer. Jadi kalau ada yang seperti itu, tolong ada surat keterangannya tambahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan defer, terutama yang tahun 2022, ya. Kalau defer ke 2023 harus disertakan. Karena persyaratannya untuk tahun ini adalah LOA tahun 2023. Artinya semester yang berjalan saat ini adalah maksimum di semester kedua. Dan lain-lain, ini banyak, ya. Banyak sekali yang lain-lain ini, tapi nggak perlu disebutkan. Kurang lebih demikian. Kemudian ada tahap verifikasi di perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan. Ada 2%-an yang gugur di sini, ya. Jadi LOA diterbitkan sebelum 2023 ketemu, tercatat sebagai penerima beasiswa lain juga ketemu, ya. LOA berbeda dengan prodi yang didaftarkan juga ketemu, bukan kelas reguler, kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas Sabtu Minggu dan seterusnya, bukan termasuk kategori kelas reguler, ya. Kalau kelas regulernya diselenggarakan Sabtu Minggu, ya berarti itu kelas reguler namanya. Tapi kalau khusus diselenggarakan untuk Bapak Ibu di Sabtu Minggu, yang lain ceritanya. Ya, ada juga LOA palsu ketemu, ya, 0,1%. Nah, ini untuk yang merah-merah ini adalah yang pada saat sanggah itu harus disertakan dokumen pendukungnya. Baik, sebagai lanjutan, kemudian diseleksi wawancara. Tadi kita bilang sesi wawancara tadi interviewernya ada 3. 1 dari akademisi, 1 dari psikolog, 1 dari profesional yang diambil dari masing-masing direktorat jenderal. Itu juga fungsinya fungsi kontrol dalam seleksi wawancara. Kemudian dibawa pleno di ruang kecil, naik pleno di ruang besar dengan seluruh interviewer, kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui kami. Jadi sebab-sebabnya kami coba petakan. Nah, diantaranya adalah ternyata walaupun dari tim kami semaksimal mungkin untuk melihat ada LOA yang kondisional sudah disaring, ya, tapi ternyata masih ada yang lolos dan dicek ulang oleh para interviewer. Ternyata ada komponen matrikulasi, ternyata dalam proses wawancara harus mengikuti kelas bahasa tambahan walaupun persyaratan bahasanya sudah lolos, ya. Nah, itu semua dibawa dalam sidang pleno biasanya. Nah, ini yang banyak gugur itu adalah di pointer akademisi, ya. Itu adalah misalnya dari sekarang tolong disiapkan ide riset yang di backup dengan literatur review yang bagus. Jadi apa yang akan diriset, terlepas nanti
diskusi dengan supervisor mungkin hasilnya akan sangat berbeda gitu ya. Tapi initial communication dengan supervisor itu penting. Jadi sudah membidik kira-kira kalau di sana supervisor saya siapa. Terutama untuk S3, karena S3 di luar negeri itu rata-rata dia by research. Jadi langsung masuk nyemplung ke lab ya. Jadi memang sudah harus dilihat proposalnya, novelty-nya seperti apa, rencana studinya bagaimana, supaya 4 tahun itu benar-benar mampu menyelesaikan studinya, ya. Kemudian jejak akademiknya, kalau memang dari sekarang ada yang mau ngelamar tahun depan untuk S3, ataupun ngelamar calon dosen untuk yang S2, dari sekarang mungkin sudah ikut terlibat sebagai asisten atau sebagai tenaga pembantu peneliti begitu ya, untuk mulai publikasi atau mempublikasikan hasil penelitian sebelumnya. Dan itu penting ya, karena nanti kalau akademisi itu agak ragu, dia akan lihat track record Sintanya seperti apa, track record Google Scholar-nya bagaimana, dia akan cek di sana. Kemudian ada juga yang, nah ini yang unik nih, biasanya kalau dari profesional dia cek, nanti balik lagi nggak ya? Gitu. Jangan-jangan mau jadi permanent residence di luar negeri. Nah, itu yang dia cek. Atau jangan-jangan mau pindah profesi setelah pulang ngambil S3 begitu. Dan memang ada begitu, makanya muncul di situ setelah studi mau ngapain kembali ke institusinya itu nggak jelas. Ya, nah, itu ketemu oleh pada saat diskusi interview. Kemudian tadi ada dari sisi psikologi ternyata tidak siap untuk berangkat ke luar negeri ataupun berangkat ke universitas di dalam negeri. Misalnya tidak siapnya satu, keluarga belum mengizinkan, terutama yang wanita. Kalau yang sudah berkeluarga, tanya ya, sama juga yang laki-laki juga sama gitu, tanya dulu diizinin nggak untuk berangkat, jangan sampai nggak diizinin ya. Terus yang kedua, ternyata belum siap ya, punya kecenderungan untuk depresi, bahkan ada yang kemarin itu kecenderungan untuk bunuh diri, kecelakaan orang lain, itu ada, tapi case-nya kecil sekali, 1-2 orang saja dari ribuan yang kita interview. Berikutnya adalah kalau dia keluar negeri, boleh jadi interviewernya akan bertanya dan Anda diminta menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, yang dalam negeri pun kalau ternyata interviewernya itu merasa bahwa teman-teman itu perlu untuk berkomunikasi sedikit dalam bahasa Inggris, biasanya akan ada sedikit pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan dalam bahasa Inggris. Begitu. Nah, motivasi studi yang belum terlihat dibandingkan kandidat yang lain, ini juga kadang-kadang satu ruangan itu interviewer bertugas 3 hari, dia memperbandingkan gitu ya. Ketika mereka melakukan pleno di ruang itu, mereka membandingkan satu sama lainnya, sehingga meloloskan yang ini tidak meloloskan yang itu. Ya, jadi harus stand out, teman-teman semua harus stand out di sini ya, supaya hasilnya lebih baik dan meyakinkan para interviewer. Sekali lagi, kami tidak ada sama sekali akses untuk melakukan banding terhadap hasil proses interview. Ya, saya tidak punya akun untuk melihat hasil atau catatan interviewer. Saya selalu tanya sama tim saya, coba tarikan datanya, summary, buat grafiknya, itu semua tim yang mengerjakan. Di proses wawancara, selama ini berkali-kali saya juga tidak pernah ikut hadir dalam proses wawancara, baik itu sebagai interviewer maupun mendengarkan secara penuh. Jadi biasanya saya cuma hadir sebentar, melihat proses interview, 1-2 nggak nyampe 5 menit, saya sudah keluar dari situ. Yang penting saya sudah melihat, oh proses interviewnya berjalan dengan maksimal. Sudah.
Jadi intinya adalah kami memahami code of conduct-nya dan memahami integritas para interviewer kami. Sangat meyakini bahwa beliau itu melakukan proses interview dengan sebaik-baiknya. Baik, tata cara pendaftaran tadi kami sampaikan, websitenya beasiswa.kemdikbud.go.id. Ya, silahkan diakses. Kalau mau dapat informasi, panduan dan seterusnya, _informasi. Jadi beasiswa.kemdikbud.go.id _informasi. Di sana ada panduan daftar perguruan tinggi tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Silahkan untuk diakses di sana dan masukkan, aktifkan usernya. Basisnya adalah NIK, ya, NIK dan email. Yang terpenting adalah karena kita bekerja sesuai dengan SOP, maka permintaan dokumen jangan ada yang di-skip ya pada saat seleksi wawancara, seleksi administrasi. Tolong tidak di-skip dokumen yang apabila diperlukan, maka dia pasti akan jadi catatan di kita. Jadi catatan administrasi itu ada di sistem kita. Catatan hasil sanggah juga ada di sistem kita. Dan itu auditable, ya. Itu adalah subject to audit dan diaudit oleh pihak eksternal, auditor eksternal kita yaitu BPK. Baik, bagaimana persyaratan secara umum? Jadi persyaratan secara umum untuk yang perguruan tinggi akademik dan vokasi ini cenderung sama ya. Usia, batas usia mengikuti batas usia tugas belajar. Batas usia tugas belajar itu munculnya di mana? Kalau dicari di JDIH, Persesjen nomor 3 tahun 2023. Itu juknisnya, tabelnya ada di sana, dan ada di panduan kita. Di beasiswa.kemdikbud.go.id _informasi. Ada di sana. Untuk kriteria usia. Seingat saya sih usianya itu 47 tahun. Pada 2023 untuk yang S3. Ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan mepet ya. Kalau bisa semakin mudah semakin bagus. Nilai tengahnya sekarang Pak Dekan dan Pak pimpinan di Sekolah Vokasi UB, nilai tengah pelamar kita untuk S3 itu adalah di usia 33 tahun nilai tengahnya. Jadi sudah sangat muda dibandingkan zaman kami dulu. Ya, sangat muda dibandingkan zaman kami dulu. Nah, zaman kita dulu rasanya nilai tengahnya itu di angka 40 tahun, sekarang di angka 33 tahun. Ya. Nah, kalau ada yang sebelum itu, boleh nggak? Boleh. Saya dulu S3, lulus S3 usia saya 32 tahun. Ya, boleh. Yang penting sudah selesai S2-nya. Ya. Baik, persyaratan lain tentu saja harus terdaftar di Peridikti kalau sebagai dosen. Ya. Harus memiliki NIDN atau NIDK ya. Kemudian harus memiliki surat izin dari pimpinan. Ya. Ini tadi beberapa yang menyebabkan gugur di administrasi ya, karena ternyata surat izin pimpinannya belum terbit ya. Nah, sama dengan yang di vokasi juga tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Hanya saja nanti kamarnya masuk di seleksi perguruan tinggi vokasi, jangan masuk di seleksi perguruan tinggi akademik. Nah, ini karena sekolah vokasi UB yang menggaji, yang memiliki NIDN dan seterusnya adalah universitas berstatus PTA ya, perguruan tinggi akademik, maka di sini punya dua ya. Istimewaan dapat melamar sebagai dosen vokasi atau dosen akademik. Jadi dua jalurnya ya. Karena apa? Karena perguruan tingginya ada di perguruan tinggi akademik, walaupun sekolah vokasinya ada di perguruan tinggi vokasi. Tetapi perguruan tinggi pengampunya ada di perguruan tinggi akademik. Ya, teman-teman yang di UB punya dua keistimewaan ini, ya, bisa di jalur vokasi atau di jalur akademik. Kalau yang politeknik murni, dia harus lewat jalur vokasi. Baik, kontaknya di sini helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id, media sosialnya @awardi_bpi,
beasiswa.kemdikbud.go.id untuk websitenya, dan email saya anton.rahmadi@kemdikbud.go.id. Apabila ada yang ditanyakan, mau angkat dari helpdesk ternyata belum sempat terjawab, silahkan komunikasikan dengan kami. Demikian informasinya yang dapat kami sampaikan, dan saya senang mendengarkan dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kita pertajam lagi. Dan terkait dengan tadi request-nya dari Pak Wakil Dekan, Pak Thoibah, terkait dengan bahasa tadi ya. Tahun depan itu akan ada seleksi lagi. Kalau yang perguruan tinggi akademik itu ada banyak program ya. Ada talent scouting di Direktorat Sumber Daya, ada PKBI, penguatan kemampuan bahasa Inggris ya, itu ada di Direktorat Sumber Daya, itu di perguruan tinggi akademik. Jalurnya bisa. Kemudian ada juga yang kalau kita yang menyelenggarakan, nanti kita akan sampaikan, saya akan tanyakan gitu ya. Tahun ini kita khusus untuk yang LPTK, itu kita tempatkan di Malang. Jadi saya sering sebenarnya ke Malang, ke Universitas Malang, Negeri Malang, seberangnya Brawijaya. Iya, nanti diatur Udah 4 kali saya. Nanti tinggal Iya. atur. Ada 4 kali saya sudah ke Malang untuk mengawal program penguatan bahasa dosen LPTK. Ada 30 yang kita tracking untuk keluar negeri, 3 bulan offline, 3 bulan online programnya. Dan ternyata program itu sangat-sangat bermanfaat. Dari 2 kandidat yang tadinya langsung lolos, sekarang ada 23 dari 30. Jadi sudah mendekati angka 80% ya untuk kelulusannya. Mudah-mudahan nanti di akhir November ya kita bisa capai target 80% bisa kita berangkatkan semua. Tahun depan insya Allah kita akan selenggarakan lagi. Saat ini initial approval-nya sudah mulai muncul di 2 tempat, satu di Kalimantan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa, satu lagi di Papua untuk regional Maluku dan regional Papua. Jadi ada 9 provinsi di sana, dan sisanya ada difokuskan di Kalimantan. Cuman karena ini USAID ya yang mendanai, kalau yang di Kalimantan biasanya itu slotnya cuma 40 orang 1 tahun. Ya, 40 orang, dan ada seleksinya. Seleksinya sama dengan seleksi beasiswa. Standar bahasa minimal itu kemarin kita set di angka 500 untuk TOEFL-nya. TOEFL ITP-nya 500. Nah, pelamarnya cukup banyak, lebih dari 130. Tapi yang lolos seleksi secara murni cuma 30 orang. Ya, mudah-mudahan tahun depan pelamarnya juga lebih banyak, dan yang lolos sesuai dengan kuota kita untuk sekitar 40-an. Saya belum tahu nanti tahun depan kuotanya berapa ini. Mudah-mudahan dapat memenuhi proses seleksi ya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Anton Rahmadi. Ya, tentu saya rasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dosen di sini. Utamanya beberapa memang ada yang sudah berniat untuk melanjutkan kuliah dengan mencari beasiswa. Ya. Monggo Bapak Ibu, rekan-rekan dosen barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo bisa langsung open mic ya. Ayo, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Wadek itu kelihatannya sudah. Bapak Wadek, nih. Terima kasih Pak Anton. Nah, dari teman-teman itu ya. Masih mute Pak Wadek. Monggo Pak. Sudah. Teman-teman kewadekan 2
kebetulan kami kan punya forum Wadek 2 di UB. Nah, kebetulan ada beberapa teman dosen itu yang eh, dapat beasiswa. Memang beasiswanya tidak dari BPI. Cuman mereka itu kebetulan mungkin ada network dengan profesor-profesor di luar negeri. Misalkan salah satu contoh di vokasi sendiri, ada teman dosen itu yang ambil di Diponegoro kalau nggak salah, Pak Izi ya. Kemudian salah satu pembimbingnya itu dari Jepang dan meminta mereka datang ke Jepang eh, untuk dalam waktu yang agak panjang, ya, hampir 1 tahunan. Nah, sementara yang di sini itu kan agak repot karena kalau di perguruan tinggi seperti UB itu kan patokannya kan SBM dan belum ada pertor yang mengatur itu sehingga kami di fakultas secara internal belum bisa memungkinkan misalnya membiayai eh, riset di luar UB yang dananya mungkin ngambil dana yang agak banyak. Nah, mungkin itu perlu juga dipikirkan karena saya yakin itu banyak teman-teman yang mungkin karena usia atau karena mungkin nggak dapat BPI itu ada yang punya network dengan profesor dan luar negeri dan mereka diminta untuk riset di sana dalam ukuran waktu tertentu biasanya lama lah. Kalau teman yang di vokasi Pak Izzi itu 8 bulan. Nah, 8 bulan itu kalau di Jepang kan relatif banyak. Ya. Nah, mungkin itu yang Pak Anton yang mungkin juga kalau mungkin ada skema atau mungkin juga bisa dipikirkan untuk skema-skema tahun depan. Saya kira gitu nih. Makasih Pak Asna. Oke, terima kasih Pak Wadek. Oke. Monggo mungkin langsung Ya, ditanggapi oleh Pak Anton. Ya. yang pertama adalah kita kan di Kemdikbud itu di bawah DRTPM itu punya hibah riset ya, punya hibah riset. Jadi itu ada 2 kategori ya. Profesornya atau supervisornya itu dapat mengajukan namanya world class professor. Ya, di world class professor rasanya ada yang kategori A, ada yang kategori B, ya, dan dia bisa mengajak mahasiswanya. Nah, nanti dilihat aja di panduan di DRTPM. Kemudian ada hibah doktor. Tapi kalau yang luar negeri saya kurang tahu ya, hibah doktor ini rasanya nggak boleh untuk perjalanan ke luar negeri. Kemudian untuk di kita di tahun ini, menjawab teman-teman tadi ya, yang karena keterbatasan kita dalam memberikan beasiswa, memang anggarannya ya belum dapat mengcover target RPJMN gitu ya untuk menyekolahkan sampai 20% dari dosen seluruh Indonesia ya belum mampu gitu ya kita. Nah, jadi kita memberikan ada sedikit alokasi namanya bantuan disertasi khusus untuk teman-teman yang belum keterima beasiswa apapun. Baik itu belum keterima beasiswa BPI, LPDP, skema hibah doktor, ya, atau skema yang lain gitu ya, skema Pemda dan seterusnya di tahun yang sama tidak ada menerima itu, maka kita bisa memberikan namanya bantuan disertasi atau tidak menerima beasiswa bantuan beasiswa unggulan gitu ya, kita bisa terima namanya bantuan disertasi. Ini nanti juga akan diluncurkan bersamaan dengan program atau seleksi tahap 2 untuk yang perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan skemanya secara umum. Dan kalau misalnya yang joint riset dan sebagainya, ya terus terang dengan mungkin lebih pas nanti itu di Direktorat Riset ya, di tempatnya Pak Faiz, di tempatnya Pak Nizam gitu ya, untuk menyampaikan, karena memang beliau-beliau itulah yang mengampu. Kalau untuk yang bergelar secara ini kita sudah sampaikan tadi ada bantuan disertasi dari kita ini sebagai upaya kita untuk tadi teman-teman kita yang belum mendapatkan beasiswa tapi sudah
berjuang dan sudah masuk dalam tahap penelitian, kita masih bisa support di sana. Begitu Pak Wadek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Kadep, Bu Sekdep atau Bu KPS mungkin. Monggo. Oke, saya izin Pak Asna mungkin Oke, sedikit. monggo Pak San. Terima kasih Pak Asna. Assalamualaikum Pak Anton. Terima kasih banyak tadi paparannya sangat ini ya bermanfaat tentunya bagi kami nih Pak. Kebetulan vokasi ini kan yang ada di UB ini kan relatif dosennya muda-muda ini Pak. Dan kami dari sekian tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan 40-an itu banyak yang masih memang di S2 begitu ya. Jadi ada banyak PR untuk lanjut ke studi S3. Nah, namun ada beberapa kendala ya Pak. Ini kalau kami identifikasi, ini kira-kira tadi Pak Anton menyampaikan terkait dengan dana penguatan tadi ya Pak ya untuk bahasa itu kan kemudian Bapak menyampaikan kalau di UM itu kan tadi beberapa kali dilakukan begitu nggih. Nah, ini kira-kira Pak, kalau kami begitu nggih di vokasi itu barangkali bisa mengakses Pak terkait dengan penguatan bahasa ini seperti apa nggih? Langkah ataupun nanti tahapan kami bisa ikut yang kemudian nanti paling tidak untuk apa namanya meningkatkan nggih jumlah dosen yang kemudian bisa diterima begitu terkait dengan studi ke luar negeri begitu. Karena targetnya Pak Wadek 2 ini sepertinya wajib luar negeri nah begitu sehingga salah satu kendala terkait dengan bahasa ini Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak. Langsung ya Mas. Oke, monggo Pak Anton. Jadi begini, sebenarnya kita fokusnya itu di memberikan beasiswa untuk yang sudah siap untuk berangkat. Nah, itu yang fokus kita. Karena kita dari sisi pendanaan, memang untuk yang sudah siap berangkat saja, kita masih kekurangan budget ya. Makanya setiap tahun itu jumlah yang apa namanya, kalau kemarin posisinya tuh lulus murni ya, tidak ada kuota dan sebagainya karena kita masih cukup begitu ya. Nah, kalau dalam satu ketika itu ternyata over kuota gitu ya, otomatis kita akan pakai sistem passing grade ya. Nah, untuk memenuhi RPJMN tadi, terus terang perhitungan kita masih sangat kurang, sehingga kita memprioritaskan memberikan beasiswa hanya untuk yang sudah siap berangkat. Bagaimana untuk yang belum siap berangkat? Nah, kebetulan memang kita dapat bantuan sponsorship ya, namanya bantuan sponsorship dari USAID. Nah, tahun lalu itu kita perbincangkan dan ternyata memang pelamar dari dosen LPTK, terutama untuk yang FKIP dan sebagainya itu kebutuhannya sangat banyak, tapi yang lolos ke luar negeri itu 2 tahun berturut-turut itu sangat sedikit. Sehingga kita fokus untuk meningkatkan akselerasi jumlah yang dosen FKIP atau LPTK ini. Itu kesepakatan dari pimpinan. Akhirnya kita menyelenggarakan dan dapat bantuan sponsorship dari USAID untuk 40 orang, terpilihlah 30 orang dari seluruh Indonesia yang kemudian kita konsentrasikan di Malang. Ya, dikonsentrasikan di Malang, kerjasama antara Universitas Negeri Malang dan Universitas Indonesia. Jadi dengan dua universitas tersebut. Nah, untuk yang lain, kemarin saya juga ngomong sama Pak Ali Ridho di Politeknik Negeri Surabaya, ataupun di beberapa universitas yang lain, begitu ya, tolong dibantu disiapkan di universitas, di karantina saja, misalnya program Jumat, misalnya kalau di sekolah vokasi itu Jumat justru mungkin ramai sekali ya, mungkin program Senin sore untuk berkumpul setiap minggunya, Senin ini akademik, Senin depan bahasa, Senin ini akademik lagi, Senin ganjil akademik, Senin genap bahasa. Nah itu pengalaman kami waktu itu di Universitas Mula Warman itu untuk 40 orang sepanjang tahun itu kita mengeluarkan budgeting sekitar 150 jutaan untuk kontrak dengan
salah satu konsultan ini ya, pelatih bahasa dari luar, dan kita memberdayakan juga dari balai bahasa kita, begitu. Nah, budgetingnya dari mana waktu itu? Kalau di kami, Universitas Mula Warman saat itu, kebetulan kita dapat hibah PHLN. Hibah PHLN, sebagian budgetingnya kita support ke sana. Kemudian contoh lain misalnya yang sedang kita garap Papua. Nah, Papua ini cendrawasih, kemarin saya ke sana sekitar 2 bulan yang lalu. Ada 140-an yang siap di cendrawasih. Dan saya bilang, jangan cendrawasih aja, sekalian UNIPA, Universitas Negeri Papua, dan satu lagi adalah Musamus. Nah, coba di koordinasi, dan sudah ada initial gesture gitu ya dari Freeport yang akan chip in begitu, dan pemerintah Papua sendiri yang mereka akan dekati untuk pendanaan itu. Jadi di kami terus terang di Balai Pembiayaan tidak ada budgeting yang khusus untuk penguatan bahasa. Nah, penguatan bahasa sendiri adanya di masing-masing Direktorat Jenderal. Programnya juga sangat-sangat terbatas karena memang budgeting mereka juga terbatas. Namanya talent scouting kalau yang di Direktorat Sumber Daya dan PKBI. Itu dapat diakses di website masing-masing. Namanya penguatan kemampuan bahasa Inggris ya, PKBI, atau talent scouting untuk yang semacam bridging lah begitu. Nah, untuk yang Dirjen Pendidikan Vokasi kelihatannya akan dibuat oleh tim dari Pak Fajar dari Direktorat KLSD. Cuman detailnya saya belum tahu